Halo, Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo, gimana kabarnya hari ini sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya, Siska, akan mengajak sobat sehat ngobrol-ngobrol di episode ke-25 musik kali ini. Mungkin ada sobat sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertoyudan, Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Melondo. Untuk sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh ya, ada di komen di bawah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di Klinik Kebidanan dan Kandungan RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang. Ya, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, udah selesai dok pelayanan dok hari ini? Atau tidak ada jadwal ya dok? Hanya Masih ada. Oh, masih ada? Iya. Oke. Sobat sehat mungkin sudah nggak asing ya dengan sosok narasumber kita, apalagi para ibu hamil nih. Narasumber kita kali ini merupakan salah satu dokter favoritnya warga Magelang. Dokter sudah tahu belum dok, di Instagram itu banyak loh yang favoritin dokter Nungki. Oh iya. Iya, mungkin dokter nanti bisa cek-cek nih di Instagram kita. Kalau dokter ada yang bilang dokternya ramah, penjelasannya juga detail gitu. Wah, pokoknya nanti ada yang komen juga, minggu depan saya mau SC dengan dokter Nungki katanya gitu. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin boleh kenalan dulu nih dok, katakan takkan nama kata sayang, silakan dokter. Oke, saya Dr. Nungki Nugroho Bisono, saya biasa dipanggil Dr. Nungki. Saya berpraktek di Klinik Kebidanan dan Kandungan RSUD Merah Putih. Saya praktek setiap hari Senin dan Rabu dan Jumat pagi. Iya. Ya. Oke, dokter dan sobat sehat semua, tanggal 4 Februari kemarin ini kita baru saja memperingati Hari Kanker Sedunia, dan pada podcast episode ke-25 kali ini kita akan membahas tentang kanker serviks lebih dalam terkait penyebabnya, gejalanya, diagnosanya, deteksi, pencegahan, penularan, pengobatan hingga komplikasinya ya dok ya. Jadi jangan di skip, simak terus untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat sehat semua tentang kanker serviks. Sobat sehat, kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan penyakit umum yang terjadi pada perempuan. Di dunia, kanker ini berada pada peringkat keempat dan di Indonesia berada pada urutan kedua setelah kanker payudara dok, dengan 36.000 kasus baru dan 20.001 kasus kematian setiap tahunnya. Saat ini sekitar 70% kasus kanker serviks di Indonesia baru terdiagnosis pada stadium akhir, di mana pengobatan menjadi kurang efektif nih. Nah, akibatnya 50% perempuan yang terdiagnosa kanker serviks meninggal dunia karena penyakit tersebut. Oke, baik sobat sehat, saya ulang kembali, apabila sobat sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh, jangan ragu, bisa chat langsung ya di live Instagram RSUD Merah Putih. Mungkin langsung saja dokter, kita ulas ya, sebenarnya penyakit kanker serviks itu apa sih dok? Jadi kanker itu kan tumor ganas ya. Jadi semua benjolan yang tidak normal itu kita sebut sebagai tumor. Nah, cuman tumor itu ada jinak dan ganas. Nah, yang jinak itu kalau jinak diambil selesai. Tapi kalau tumor ganas itu dia sudah, penyakit ini sudah menyebar. Nah, jadi bisa bertumbuh sehingga diperlukan terapi tambahan sesudah. Kalau misalnya kanker atau tumor ganas ini ada yang bisa dilakukan operasi, ada yang tidak bisa dilakukan operasi, sehingga harus dilakukan terapi, mungkin terapi tambahan bisa dilakukan, namanya kemoterapi atau kemoradiasi. Nah, jadi kalau CA serviks itu atau tumor ganas yang terkena pada leher rahim. Jadi rahim itu ada tempat bayi itu, kandungan itu rahim. Di bagian bawahnya antara vagina dan rahim ada namanya leher rahim. Jadi posisinya ada di situ. Yang panjang itu ya dok? Ya, jadi kalau sebelum di rahim itu ada namanya leher rahim, itu namanya serviks. Nah, tumor yang ada di leher rahim itu yang kita kenal sebagai
tumor atau kanker serviks gitu. Oke, itu penyebab kanker serviks sendiri apa, Dok? Jadi penyebab utama kanker serviks itu adalah, kalau sampai sekarang itu hampir 80% itu disebabkan oleh virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus. Nah, HPV ini sebenarnya ada beratus jenis ya, jumlah jenis-jenisnya. Biasanya diberikan angka. Ya, jadi nomor sekian itu tumor virus HPV-nya itu dari sekian penyebab itu di hampir 80% pada orang yang terdeteksi memiliki CA cervix itu terdapat virus HPV. Yang paling banyak adalah virus HPV 16 dan 18. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Khusus di Indonesia atau seluruh dunia, Dok? Di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia 16 18. Sebenarnya ada berbagai macam ya. Itu yang paling sering ada yang ditemukan pada wanita dengan CA cervix itu nomor 16 dan 18. HPV 16 18 gitu. Jadi penyebabnya adalah virus HPV. Ya, penyebabnya virus HPV yang mendiami bagian leher rahim. Nah, gitu. Oke. Ya. Untuk gejala yang ditimbulkan seperti apa itu, Dok? Kalau gejala-gejalanya yang ditimbulkan awal itu yang sering muncul itu pada wanita dengan yang dirasakan ya, keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Jadi keputihannya terus menerus ya, dan makin banyak. Terus kemudian kadang berbau. Ya, terus bisa berwarna, kadang berubah nih. Ya, sehingga kalau misalnya ada keputihan yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, ada baiknya nih dicek aja gitu, apakah ini keputihan biasa atau keputihan yang mengarah ke kanker serviks gitu. Terus kemudian pada wanita yang dirasakan lagi, kalau setelah hubungan, wanita yang setelah hubungan itu berdarah, keluar darah. Ya, jadi entah Darahan. itu di luar haid ya. Jadi ada darah segar keluar ya. Nah, dengan kondisi seperti itu ada baiknya dilakukan pengecekan aja untuk ada nggak ini mengarah ke arah kanker serviks atau bukan gitu. Itu kalau perbedaannya, Dok, kalau pengguna KB spiral nih, Dok, biasanya kan keputihan, Dok. Nanti perbedaannya dengan gejala kanker serviks itu apa, Dok? Sebenarnya kalau hampir mirip sih sebenarnya ya. Kalau keputihan kan kadang-kadang ini ya, antara satu dengan yang lain hampir sama nih, ini yang dirasakan gejala-gejalanya. Cuman yang membedakan adalah sebenarnya perlu dilakukan screening nih. Di screening artinya kita mencari tahu ada nggak ini ke arah namanya lesi precancer. Jadi kalau pada kanker serviks sebelum terjadi kanker itu bisa terjadi namanya lesi precancer. Nah, itu bisa dicek. Kalau misalnya lesi precancernya itu positif, ya ada kemungkinan akan bisa sembuh, bisa berlanjut ke kanker serviks gitu. Iya. Jadi perlu dicari tahu dulu nih. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama kalau keputihan-keputihan. Jadi kalau pada pengguna KB IUD, saya kira nggak perlu khawatir ya. Cuman sarannya dicek aja. Iya. Untuk faktor resiko kanker serviks itu apa saja, Dok? Kalau faktor resiko pada kanker serviks biasanya adalah, sebenarnya faktor risiko yang paling ini itu pada usia berapa hubungan seksual yang pertama. Kemudian risikonya semakin muda semakin berisiko. Terus kemudian pada wanita yang berganti-ganti pasangan, risikonya ke arah kanker serviks lebih besar juga. Terus kemudian ada nggak infeksi menular seksual. Nah, dengan adanya infeksi menular seksual itu akan mempermudah
penularan juga terhadap virus-virus HPV ini, sehingga untuk terjadi kanker lebih besar gitu. Jadi terus kemudian kalau beberapa jurnal ada yang mengatakan sih kontrasepsi oral yang jangka panjang. Oral jangka panjang. KB hormonal. KB hormonal, ya. Tapi yang jangka panjang ya, oral ya. Tapi itu yang jangka panjang. Tapi itu masih ada perdebatan di situ. Ya. Berarti pil ya, Dok ya? Oral itu ya pil. Pil. Cuman yang panjang ya, maksudnya bertahun-tahun dia pakai. Iya, pernah ganti gitu, Dok. Gitu. Ya. Selain itu ada lagi, Dok? Kalau yang paling sering itu sih ini faktor-faktor resiko yang usia ini hubungan seksual yang lebih awal gitu. Karena pada serviks yang pada wanita yang masih muda atau yang itu yang munculnya itu kan di perbatasan ini ya, perbatasan sel kolumner sama sel junction itu ya. Nah, itu pada wanita yang masih muda itu belum terlindungi. Jadi posisinya masih terekspos keluar, sehingga lebih mudah terkena virus, lebih mudah terkena penyakit. Berarti sebenarnya virus HPV itu tidak hanya pada wanita saja, di laki-laki, pria juga ada. Pria juga ada, iya. Pria juga ada. Dan biasanya terjadi pada usia berapa, Dok? Kalau untuk wanita yang sudah aktif seksual, Dok? Untuk terjadi kanker serviksnya, Dok? Kanker serviks bisa muncul kapan saja sebenarnya. Ya. Di usia 50-an gitu, Dok? Rata-rata malah di atas, sebenarnya di atas 30 tahun ya rata-rata ya. Cuman munculnya di situ. Cuman predisposisinya awal terjadinya kan sebenarnya butuh waktu cukup panjang, cukup lama. Sehingga sebenarnya kalau misalnya rutin untuk melakukan screening itu akan lebih bagus sih sebenarnya pada wanita-wanita yang usia produktif. Karena untuk sampai dari mulai lesi precancer sampai terjadinya kanker itu bisa butuh waktu bertahun-tahun. Iya, sehingga ada baiknya sebenarnya dilakukan screening rutin. Ya, jadi screening rutin itu untuk mencegah terjadinya lesi precancer atau untuk menemukan adanya lesi precancer atau belum. Karena kalau misalnya kita sudah menemukan lesi precancernya akan lebih mudah, artinya lebih mudah untuk mencegah terjadinya kanker. Gitu. Kalau hamil usia muda juga berarti berpengaruh ya, Dok, karena usia untuk aktif seksualnya tadi kan lebih awal, maka apakah jadi faktor resiko juga? Kalau hamil masih muda sih sebenarnya enggak ya, tapi hubungan seksual yang terlalu awal. Itu usia, yang iya. Jadi faktor resiko. Hubungan seksual yang di masa-masa remaja sudah hubungan seksual, nah itu resikonya terjadinya lebih tinggi. Gitu. Ya. Oke. Untuk cara penularan kanker serviksnya, Dok? Jadi sebenarnya cara penularan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan ditularkan oleh virus HPV itu yang dia lama ada di dalam leher rahim, dan itu akan membuat perubahan sel-sel yang ada di leher rahim. Nah, itu kan butuh waktu ya, sebenarnya butuh waktu panjang. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita kalau misalnya kalau untuk pemeriksaan HPV pun juga bisa dilakukan juga sebenarnya. Jadi screening ada untuk mencegah itu ada beberapa macam ya. Jadi bisa dilakukan dengan IVA test, pap smear, atau pemeriksaan virus HPV-nya di leher rahimnya gitu. Yang paling mudah dan paling murah ya IVA test. Itu yang sering dilakukan bisa dilakukan di puskesmas, bisa di IVA test. Kalau misalnya ragu-ragu, boleh di pap smear, boleh dilakukan pemeriksaan HPV virus gitu. Ya. Untuk cara penularan
pemeriksaan-pemeriksaannya berarti hanya misalnya berganti-ganti pasangan saja, Dok? Ya, resikonya itu ya? resikonya itu berganti-ganti pasangan, ada penyakit menular seksual. Nah, itu resiko tinggi untuk kanker serviknya. Oke. Ya. Kalau untuk screening kanker serviks tadi nih, Dok, syarat dan ketentuannya seperti apa, Dok? Jadi kalau misalnya untuk bisa kita IVA tes nih di puskesmas atau mungkin mau melakukan pap smear di rumah sakit, itu ada syaratnya apa atau ketentuannya seperti apa gitu, Dok? Oke, yang jelas bebas haid ya, bukan pada saat masa menstruasi. Terus kemudian bisa hari keberapa aja nih, Dok, setelah menstruasi? Setelah menstruasi ada hari keberapa aja nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian paling tidak 2 atau 3 hari jangan dipakai berhubungan dulu nih kalau sebelum IVA tes atau pap ya 2 atau 3 hari tidak melakukan hubungan seks dulu, sehingga kita bisa pemeriksaan IVA tesnya juga lebih pemeriksaan IVA tesnya lebih akurat lah gitu. Kemudian sama juga pemeriksaan pap smear juga sama aja. Itu aja berarti ya, Dok ya. Iya. Oke, untuk pemeriksaan penunjang yang lain nih, Dok, untuk menegakkan diagnosisnya bahwa seorang wanita ini terkena kanker serviks, itu apa, Dok, selain pemeriksaan itu? Jadi kalau pemeriksaan IVA tes sama itu kan sebenarnya cuma untuk screening aja ya. Baik. Ada perubahan sel apa enggak? Ya. Karena kita mau melihat adakah ini lesi prekansernya udah muncul atau belum. Kalau misalnya lesi prekansernya udah muncul, kita usahakan untuk diterapi, diobati dulu gitu. Kalau kemudian kita evaluasi nih. Nah, kalau misalnya kalau lesi prekanser kan masih bisa dilakukan ini. Kadang-kadang ada yang takut juga, udahlah operasi aja, ada yang seperti itu. Tapi ada yang kita evaluasi dulu, lesi prekansernya itu bertambah berat apa tidak gitu. Ya. Berarti nggak ada pemeriksaan di laboratorium khusus gitu, Dok, misalnya untuk biopsi kita lakukan biopsi. Kalau misalnya memang kita sudah mencurigai ini ada perubahan bentuk gitu, ya kita biopsi aja. Kita ambil jaringannya, kemudian kita kirim ke lab. Nah, sudah ada perubahan jaringan atau belum? Berarti dilihat dari hasil lab. Iya, dilihat dari hasil lab. Lalu komplikasi yang terjadi, Dok, apabila gejala awal ini tidak segera ditangani misalnya? Jadi kalau namanya kanker ya atau tumor ganas ya, itu kan bisa menjalar kemana-mana. Sehingga kalau misalnya tidak operasi atau tidak dilakukan penanganan segera kan gangguannya di sekitar rahim kan ada organ ginjal, ada usus, ada ya, kemudian saluran kencing. Nah, itu kan bisa menyebar kemana-mana. Yang lebih sering itu kalau misalnya sudah stadium 3 atau stadium 4 itu sudah mulai ada gangguan ke ginjal nih. Sehingga ya resikonya jadi gagal ginjal, kemudian resikonya penyebarannya kan bisa kemana-mana juga, namanya tumor ya, namanya kanker ya. Sel kanker kan bisa dia membuat tumbuh di organ-organ lain juga. Berarti yang paling sering ditemui komplikasinya terjadi pada ginjal ya, Dok? Pada ginjal, iya. Terdekatnya ya dengan serviks itu ada ginjal paling sering, jadi akibatnya gangguan ginjal. Jadi kadang-kadang begitu kanker serviks meninggalnya karena komplikasinya. Nah, itu yang dinamakan dengan silent killer gitu ya, Dok, ya? Pembunuh senyap. Sebenarnya karena memang tidak terdeteksi lebih awal, sehingga sudah stadium lanjut karena sudah stadium lanjut. Jadi karena hampir sebagian besar terdeteksinya adalah di stadium udah 3, stadium 4 gitu kan, yang udah tidak bisa dioperasi lagi. Sedangkan kalau kita misalnya terdeteksinya di stadium awal, stadium 1, itu masih bisa dilakukan terapi, masih operasi masih bisa, sehingga dilakukan pengangkatan rahim masih bisa. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sudah
tidak bisa dilakukan tindakan operasi, sehingga harus dilakukan kemoterapi, kemoradiasi. Gitu. Jadi sobat sehat, perlunya kita melakukan screening ya dok ya, Ya, kemudian betul. mengetahui gejala-gejala yang terjadi apabila mengarah pada ke kanker serviks, maka bisa dikonsultasikan melalui dokter spesialis kebidanan dan kandungan, begitu ya dok ya? Ya, kalau saya sih lebih bagus kita lakukan screening rutin. Screening rutin. Itu kalau Tidak ada. tes itu rutinnya berapa tahun sekali gitu dok? Untuk pap smear berapa tahun sekali? Sebenarnya tergantung yang pada saat pemeriksaan itu yang ditemukan ada apa enggak. Nah, kalau misalnya negatif, ya mungkin bisa kita ulang setahun 2 tahun ke depan atau 3 tahun itu masih bisa ya. Gitu. Kalau misalnya pap smear pun juga kita bisa bahkan pap smear bisa 2 atau 3 tahunan. Kecuali ada kecurigaan, kadang-kadang kita pemeriksaannya mungkin lebih dekat. Jadi bisa ini diperiksa, ada kecurigaan, mungkin 6 bulan coba di pap smear ulang. Ada perbaikan apa tidak atau ada perburukan apa tidak. Oh begitu. Jadi rutinnya IVA tes pap smear apabila tidak ada gejala atau mengarah ke kanker serviks, masa bisa di 2 atau 3 tahunan gitu Iya. ya. Oke. Begitu ya sobat sehat. Oke, mungkin lanjut dokter, untuk perjalanan penyakit kanker serviks ini seperti apa dok? Dari tadi kan lesi precancer, kemudian ya kalau gejala-gejalanya kan kalau misalnya kita sudah ada kira-kira ada keluhan nih, misalnya seperti ada kayak keputihan tadi ya, atau ada keluar darah pada saat sudah berhubungan ada keluar darah, mungkin lebih bagus di screening aja dulu. Karena kalau proses perjalanannya kan kalau misalnya tidak diobatin ya akan jadi berlanjut stadium 1, stadium 2 sampai stadium 4, bahkan yang kita kan tidak berharap berlanjut sampai ke kanker ya. Kalau misalnya harapannya adalah begitu dilakukan screening, kita dapatkan lesi precancer, kita terapinya di situ. Kadang-kadang malah bisa ini kecurigaan terapinya kan kita bisa lihat sebenarnya ada see and treat ya, dilihat dan diterapi. Nah, jadi pada saat itu kita menemukan kelihatan ini kok ada lesi precancer, kita bisa lakukan terapi saat itu juga. Jadi mungkin sebelum ini mengarah ke atau berlanjut menjadi tumor yang atau stadiumnya lebih berat, bisa langsung kita terapi. Mungkin bisa dilakukan kita ada sampai namanya LEDS itu atau konisasi. Jadi itu untuk mengambil sebenarnya serviksnya kita ambil sebagian, atau kita lakukan yang kita harapkan sih kita menemukan di lesi precancernya aja gitu. Karena dengan kita screening lebih dini atau kita screening lebih, artinya kita lebih sering, lebih aware di situ kan, kita bisa mencegah perburukan gitu ya. Karena yang selama ini ditemukan adalah sudah stadium lanjut, sudah stadium 2, stadium 3 gitu. Jadi ada baiknya sih sebenarnya meskipun nggak ada keluhan atau ada keluhan-keluhan ringan, ya dilakukan screening aja gitu. Iya. Apalagi yang sudah aktif seksualnya dok. Iya, betul. Pengobatannya di sini dok, kalau misalnya sudah terjadi kanker serviks itu sendiri. Ya, kalau sudah terjadi kanker serviks, pengobatan terapi awalnya adalah ini stadium berapa dulu. Kalau misalnya stadium 1 mungkin masih bisa dilakukan pengangkatan rahim sama serviksnya. Ya. Gitu, Tapi kalau sudah stadium 2B, kalau 2A masih bisa dilakukan operasi. Tapi kalau udah 2B ke atas sudah tidak bisa dilakukan pengangkatan. Jadi kemoterapi. Kami kemoterapi. Kemoterapi atau kemoradiasi. Ya, kalau masih kita ketemunya di stadium 1 aja masih bisa nih dilakukan tindakan operable. Jadi masih operasi, masih ada kemungkinan ya. Tapi kalau sudah stadium 2 kadang-kadang sudah tidak bisa operasi lagi. Ya. Stadium 1 saja sudah angkat rahim ya dok? Iya, stadium 1 sudah angkat rahim. Makanya pentingnya ya sobat sehat dilakukan screening, jadi bisa diketahui sejak awal gejalanya untuk tidak terjadi kanker serviks. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, nah poin penting nih dok,
biar kita tidak tertular kanker serviks, pencegahannya nanti seperti apa? Selain kalau screening itu kan mungkin secara di luar pencegahan gitu ya dok ya. Kalau untuk pencegahan diri kita sendiri bagaimana dok? Ya sebenarnya yang pertama hindari aktivitas seksual ya pada masa-masa remaja, masa-masa muda, hindari aktivitas seksual. Idealnya sebenarnya berapa, dok? di atas 18 atau 20 tahun, 20 tahun ya. 20. Jadi 20 tahun ke atas ya. Karena itu kan pernikahan itu kan lebih bagus di atas 20 tahun sebenarnya, karena untuk mencegah, salah satunya untuk mencegah supaya tidak ada risiko terjadinya kanker serviks itu ya. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan gitu ya. Kemudian ya kita mencegah adanya kan itu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Dengan penyakit menular seksual kan risikonya terkena HPV lebih tinggi nih. Gitu. Ya. Oke. Baik, jadi kanker ini adalah kanker yang sebenarnya bisa dicegah ya dok ya, dan kanker ini bisa diobati. Tapi kanker leher rahim ini menempati peringkat kedua di Indonesia setelah kanker payudara. Makanya disebut dengan silent killer atau pembunuh senyap ya dok ya. Tahu-tahu sudah fase atau stadium akhir gitu ya dok ya. Ya. Jadi kalau kalau untuk kita mendapatkannya pada stadium lebih awal masih bisa dilakukan terapi kan. Kayak begitu misalnya kok ini ada kita lihat ada perubahan sel pada saat kita periksa ya, ada perubahan sel, atau kita lihat ada ada gangguan, sudah ada lesi prekansernya di situ, kita sudah bisa lakukan terapi langsung di situ. Cuman karena yang pertama kadang mungkin malu ya, kemudian menganggap ini keputihan biasa, kadang-kadang seperti itu, sehingga terlambat nih untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya gejala-gejala awal gitu. Oke, begitu ya sobat ya. Mari kita sayangi tubuh kita. Pilihan terbaik yaitu adalah penanganan yang benar sesuai dengan ilmunya. Jadi deteksi dini dengan cara IVA tes di puskesmas dan juga pap smear. Dok, kalau di RSUD Merah Putih sudah bisa melakukan pap smear nggak? Bisa kita lakukan pap smear, iya. Kita pap smear yang kita lakukan di sini, kita juga kerjasama dengan ini ya, lab luar ya. Jadi untuk pemeriksaannya yang ada kecurigaan, kita bisa ambil sampelnya pap smear di sini. Nah, nanti dari laboratorium sini nanti yang ya. Jadi bisa ya sobat sehat untuk melakukan pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks. Untuk vaksin HPV-nya tersedia nggak dok kalau di RSUD Merah Putih? Kalau vaksin HPV sementara belum sih, sepertinya belum ya. Kalau yang HPV yang untuk anak SD itu dok, yang kalau itu kan program ini ya, program pemerintah ya, itu program di sekolahan ya. Iya, dan itu diulangnya berapa tahun dok kalau untuk vaksin? Jadi vaksin itu ada yang pemberiannya 3 kali. Jadi 0, 1, dan 6 bulan pemberiannya. Itu pemberian vaksinnya ya. Vaksin. Jaraknya itu jaraknya iya. Berarti 3 kali. 3 kali pemberian. 3 kali. Baik. Itu efektifnya pada saat sebelum menikah gitu dok? Diberikan atau bagaimana? Sebenarnya sebelum aktivitas hubungan seksual. Oh gitu, iya. Kita karena untuk mencegah itu ya sebenarnya ya. Kalau ya berarti sebelum pernikahan. Iya betul. Sebenarnya idealnya adalah di usia antara 14 sampai 16 tahun tuh. Sampai 16 tahun iya, itu yang untuk pemberian. Baik. Oke, nah sobat sehat, itu tadi beberapa penjelasan mengenai kanker serviks ya dari Dokter Nungki. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Okay. Nah, ada yang bertanya sudah masuk ke DM kita ya di Instagram RSUD Merah Putih. Yang pertama dari @Yuli Pamuji.
Dok, setelah melakukan IVA tes di puskesmas, kemudian dirujuk untuk pap smear di rumah sakit dikarenakan terdapat miom di rahim saya ukuran 2 cm sebanyak 2 buah miom. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa langsung vaksin HPV? Apakah bisa ukuran miom mengecil bahkan hilang dengan obat saja tanpa proses operasi dan lainnya? Oke, jadi antara miom sama CA cervix ini suatu hal yang berbeda ya. Kalau miom itu kan disebabkan oleh perubahan sel dari otot rahim. Jadi rahim sebagian besar itu bisa terjadi miom di mana saja. Bahkan di cervix pun bisa. Ya, sehingga belum tentu miom yang ada di cervix itu ganas juga. Kalau miom itu kan sebenarnya tumor jinak. Nah, tumor jinak. Cuman memang jinak apa ganasnya harus dipastikan melalui pemeriksaan PA. Jadi pemeriksaan lab ya. Diambil kemudian diperiksakan PA. Ini sebenarnya kalau misalnya sudah dilakukan IVA tes kemudian dirujuk untuk dilakukan pap smear, yang kita lihat adalah ada nggak perubahan di leher rahimnya ini, ada perubahan sel enggak ya. Nah, ini miom di rahim ini posisinya ada di mana nih? Oh iya. Nah, gitu, paham maksud saya ya. Jadi leher rahim sama rahim itu adalah tempat yang berbeda, gitu. Nah, mau dilakukan vaksin HPV enggak masalah. Oh, enggak masalah pada saat ada miomnya. Iya, enggak masalah. Karena kan yang kita cegah adalah infeksi dari HPV-nya. Ya, jadi kalau miom itu bisa mengecil, bisa membesar, bisa juga. Jadi kalaupun di terapi ya ada kemungkinan dia bisa hilang, ada kemungkinan enggak gitu. Karena kan proses pertumbuhannya tergantung hormonalnya ibunya, gitu. Sehingga ya kalau ditanya ini bisa menghilang tanpa operasi, itu kalau ukurannya mungkin masih kecil bisa ya mungkin masih bisa menetap, tapi kalau hilang kemungkinannya kecil ya untuk menghilang ya. Kalau hanya dengan obat saja, dengan obat saja bisa hilang nggak dok yang 2 cm-nya itu? Kemungkinan kecil sih untuk bisa menghilang. Iya. Harus diambil miomnya ya dok ya? Kalau diambil miomnya sebenarnya boleh atau enggak, kalau tergantung sebenarnya kenyamanannya. Artinya kenyamanan itu miomnya mengganggu kualitas hidupnya enggak? Oh gitu. Jadi misalnya dengan adanya miom itu membuat perdarahan, membuat haidnya nyeri, ya kan kualitas hidupnya kan jadinya berkurang ya. Jadi karena dia harus terganggu. Nah, itu mungkin sebaiknya diangkat ya. Tapi kalau selama masih nggak ada keluhan ya dievaluasi aja gitu. Gitu. Semoga terjawab ya dari Yuli Pamuji. Selanjutnya dari Situr. Dok, dulu saya pernah pengangkatan rahim karena ada miom. Apakah benar seluruh bagian rahim itu diambil, tidak ada yang tersisa seperti disisakan ovariumnya lah atau mungkin saluran tubannya gitu dok? Kalau misalnya pengangkatan rahim apakah semua diambil dok? Oke, jadi kalau untuk pengangkatan rahim ya kita lakukan tindakan hysterektomi yang karena ada miomnya, pada saat itu bisa dilakukan diangkat seluruhnya, artinya ovariumnya, indung telurnya, kemudian saluran tubannya diangkat juga bisa, tapi bisa ditinggal juga gitu. Artinya kan sebenarnya tergantung usia juga sih ininya. Kalau misalnya memang itu mengganggu atau ada terjadi perlengketan miom dengan saluran telur, dengan indung telurnya sehingga tidak bisa dipisahkan, ya mungkin akan diambil juga gitu. Nah, mungkin ada baiknya, karena tergantung indikasinya untuk kita meninggalkan indung telurnya atau saluran tubannya, itu kan ada indikasinya juga gitu.
Nah kalau ini kan untuk tahu ini udah diambil semuanya atau tidak, mungkin boleh kembali ke dokter yang dulu untuk menanyakan apakah diambil semuanya apa tidak gitu. Jadi kalau pada yang masih muda, kemudian indung telurnya juga masih katakanlah masih baik, terus kemudian masih haidnya masih teratur, cuman karena miumnya cukup terlalu besar dan harus diangkat, kadang ya kita tetap tinggalkan indung telurnya supaya kondisi hormonalnya tidak berubah. Dalam artian dia begitu diangkat rahimnya kan sudah tidak haid lagi. Walaupun masih ada indung telur. Walau masih ada indung telurnya, dia tidak haid lagi. Karena rahimnya sudah kita angkat. Tapi kan secara hormonnya masih ada. Nah, sehingga secara fisik dia sudah nggak haid. Tapi hormonalnya masih jalan gitu. Kalau yang menopause yang pada usia tua itu kan dia masih artinya rahimnya masih ada, indung telurnya tapi sudah nggak ada, hormonnya sudah nggak ada. Nah itu yang menopause itu ya. Gitu. Oke, terjawab dari @situr ya. Baik, selanjutnya dari @akutifaku. Dok, apakah imunisasi untuk anak perempuan usia kelas 6 SD benar-benar bisa mencegah kanker serviks? Berlakunya untuk berapa tahun? Apakah perlu mengulang vaksin HPV di usia dewasa? Oke, baik. Jadi kalau benar-benar bisa mencegah 100% memang mungkin tidak ya, karena ini mencegah pertumbuhan virus HPV tadi ya, untuk mencegah yang terutama yang 2 atau 4 jenis tipe HPV itu, untuk mencegah itu. Karena yang kita temukan selama ini kan yang ada terutama 26 sama 11 dan ada 18. Nah itu kan yang kita cegah itu. Sedangkan virus HPV kan jumlahnya banyak ya, ratusan bahkan ribuan ya, itu banyak ya. Nah itu, tapi yang kita cegah yang tipe itu yang paling sering kita temukan pada kanker serviks ya. Kemudian apakah perlu mengulang HPV pada usia dewasa? Sebenarnya kalau misalnya pada usia, misalnya kalau misalnya menikah sesuai dengan usia, misalnya sudah di atas 20 tahun ya, sebenarnya kalau pada serviksnya itu sudah kondisinya baik ya, sebenarnya sih mungkin tidak perlu diulang ya. Tapi kalau misalnya mau diulang lagi juga sebenarnya tidak ada masalah, karena itu kan untuk mencegah mencegah terjadinya penularan virus HPV itu ya. Berarti untuk imunisasi yang dilakukan anak SD itu, untuk perlindungannya itu jangka waktunya berapa tahun, Dok? Perlindungan vaksinnya? Iya. Perlindungan vaksinnya itu kan bisa sampai 4 sampai 6 tahunan ya. Itu diharapkan sampai dia masa pertumbuhan dari sel-sel yang di serviksnya itu bisa terlindungi. Karena sel-sel itu kan akan makin masuk ke dalam ini ya, ke dalam serviks ya. Sehingga bagian yang columnar junction-nya itu dia sudah terlindungi gitu. Sehingga kalau misalnya pada usia dewasa pernikahan ya, kita harapkan sih aman ya. Yang penting sih sebenarnya mencegah terjadinya hubungan seks yang pertama sebelum pernikahan, yang kedua ya umurnya kalau bisa udah di atas 20 tahun gitu. Karena mencegah lebih baik dari mengobati ya, Dok? Iya. Oke. Terjawab dari @akutifaku. Selanjutnya dari sebut saja Ani. Dok, apakah kebersihan alat vital juga mempengaruhi terjadinya penyakit ini? Seperti contohnya adalah saat menstruasi nih, jarang mengganti pembalut
Apakah bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks? Sebenarnya kan penyebabnya salah satunya infeksi di saluran genital ya, infeksi ya. Nah, infeksi kalau kita kebersihannya tidak dijaga kan otomatis resiko infeksi juga cukup besar. Begitu infeksi ada, infeksi yang lain kan bisa muncul lagi gitu ya. Ya sebisa mungkin kalau bisa ya dijaga kebersihannya sebaik-baiknya gitu. Karena bagian itu resikonya terjadi infeksi cukup besar ya. Yang karena apa? Yang pertama juga infeksi saluran kencing juga akan bisa menginfeksi dari vagina. Sehingga risikonya terjadi infeksi di terjadinya keputihan lebih besar. Jadi untuk terjadi infeksi antara infeksi saluran kencing, infeksi di vagina itu kadang harus diobatin bareng-bareng nih. Itu karena satu bisa menginfeksi yang lainnya. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi keputihan kita cari tahu nih penyebabnya dari mana dulu nih. Gitu. Atau kalau ada infeksi saluran kencing, adakah sudah menginfeksi bagian lain juga? Nah, sehingga sebaiknya ya jaga kebersihannya sebaik-baiknya gitu. Walaupun itu hanya untuk ganti pembalut ya. Walaupun kalau misalnya kira-kira sudah nggak nyaman dengan pembalut yang digunakan ya lebih sering diganti sebenarnya lebih bagus. Mungkin pertanyaan banyak wanita nih dok, perlukah dok penggunaan sabun kewanitaan dok? Kalau digunakan secara terus-menerus kadang-kadang mengganggu flora-flora normal. Jadi misalnya tiap hari juga mungkin tidak efektif juga gitu, karena harusnya ada flora-flora normal yang ada di dalam vagina, tapi karena sabun malah jadi hilang gitu. Padahal dia dibutuhkan untuk menjaga kelembabannya di dalam vagina. Tapi sebenarnya boleh dok, bisa dok? Boleh. Cuman jangan terlalu sering. Oh gitu. Biasanya pemakaiannya atau setelah hubungan seks atau gimana dok? Penggunaan sabun kewanitaan itu? Idealnya sih sebaik sekitar 3-4 hari sekali. Oh 3-4 hari sekali aja. Kalau misalnya terlalu sering juga malah tidak bagus juga gitu. Baik. Ya. Itu pertanyaan dari mungkin hampir semua wanita ya dok ya. Oke, semoga terjawab. Itu dari sebut saja Ani. Selanjutnya dari Zulfa, apakah menstruasi dini usia 8-9 tahun bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks dok? Sebenarnya sih bukan menstruasi yang terlalu dini ya. Bukan ya dok? Iya. Jadi paling banyak adalah karena infeksi yang disebabkan ya yang infeksi saluran genital ya. Jadi infeksi penyakit menular di saluran genital oleh karena hubungan seks yang lebih muda, kemudian berganti-ganti pasangan. Nah, itu ya yang meningkatkan risiko ya. Jadi menstruasi lebih awal itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap CA cervix. Cuman itu tadi aja yang risikonya hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, kemudian lebih awal berhubungan seks, nah itu lebih muda, nah itu yang berisiko lebih tinggi. Jadi semoga terjawab ya dari Ed Zulfa. Oke dok, selanjutnya dari Nita Yuswaningrum nih, ada 3 nih dok pertanyaan. Yang pertama, apa saja ciri-ciri yang mudah dikenali jika terkena kanker serviks bagi orang awam? Oke, tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada keputihan yang tidak bukan terus menerus, kemudian ada perdarahan saat hubungan seksual, nah itu mungkin itu yang paling sering. Jadi begitu ada seperti itu, periksakan saja. Sebelum periksa mungkin di screening dulu gitu ya dok? Iya, boleh. Gitu. Lanjut dok, pertanyaan kedua masih sama di Nita Yuswaningrum, apakah penderita kanker serviks bisa hamil dok? Kalau bisa, apakah berbahaya untuk janin dalam kandungan?
hamil bisa. Nah, pada saat terkena kanker serviks bisa. hamil. Iya, bisa hamil. Cuman gini, yang perlu dipertimbangkan itu ini sudah stadium berapa, kemudian untuk proses persalinannya ada kemungkinan tidak bisa lewat bawah. Betul, harus gitu, terpaksa harus sesar. Terus kemudian pada saat orang hamil itu yang namanya serviks itu kan bagian leher rahim itu kan akan pembuluh darahnya banyak. Nah, risiko perdarahan akan lebih banyak nih. Gitu. Berarti intinya bahaya ya dok ya untuk janin. Kalau untuk janinnya ya, kalau untuk janinnya selama sebenarnya masih di dalam ketuban aman ya. Cuman ibunya berisiko perdarahan sewaktu-waktu nih. Gitu. Stadium berapapun nih ya dok ya? Ya, stadium makin tinggi makin berisiko perdarahan. Kemudian akan mengganggu proses terapinya juga. Karena kan kalau misalnya kan begitu kita ketemu stadium berapa, terapinya kemoterapi salah satunya. Operasi juga kalau ada bayinya kan tidak mungkin kita lakukan tindakan operatif, harus dilakukan kemoterapi atau kemoradiasi. Nah, terapinya yang jadi terhambat. Kan, bahaya nggak dok untuk yang kemo? Kalau kemoterapi untuk kemoradiasi kan berisiko untuk janinnya. Kalau hamil bisa, cuman untuk terapinya terhadap iya. Terus kemudian kan jadi otomatis tidak bisa melakukan terapi. Terapinya jadi terhambat, penjalarannya akan lebih beresiko lagi. Beresiko memperparah CA serviksnya. Pertanyaan ketiga nih dok, lanjut masih, ibu hamil yang mengalami keputihan abnormal apakah juga termasuk ada gangguan pada serviks dok? Oke, jadi pada ibu hamil itu pasti akan keputihan ya. Sedikit selama dia tidak berbau, tidak bertambah banyak, tidak gatel. Nah, itu sebenarnya masih normal aja, karena pada orang hamil serviks atau leher rahim itu dia akan melunak, kemudian akan menipis pada saat persalinan. Nah, selama hamil itu dia akan menipis dan ini akan mengeluarkan lendir. Nah, pada saat ini yang kita jaga adalah kita perlu tahu apakah keputihan yang itu berbau atau tidak, kemudian ada tanda-tanda infeksi apa tidak gitu. Jadi kemudian bertambah banyak apa enggak. Kalau sekiranya itu mengganggu, diobatin. Ya, atau sekiranya itu bertambah banyak dan gatel, nah ya lebih baik diobatin. Bisa nggak dok pada saat hamil kemudian dilakukan screening? Kalau pada saat hamil dilakukan screening, karena serviksnya sudah lunak sih ini ya, jadi kemungkinan terjadi bias lebih besar. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan screening. Iya. Mungkin nanti setelah melahirkan. Ya, nifas selesai lakukan screening. Oke, semoga terjawab ya dari @Nita Yuswaningrum. Dan pertanyaan terakhir nih dok dari @Maharani Konyel apa Konyel? Untuk meminimalisir terjadinya atau terkena kanker serviks, apa yang harus kami para wanita lakukan selain menjaga kebersihan organ kewanitaan? Terima kasih. Jadi untuk mencegah CA serviks yang pertama screening ya. Screening tadi ya, deteksi dini. Sebisa mungkin rutin melakukan deteksi dini, screening dengan IPA test atau dengan pap smear test atau dengan pemeriksaan HPV test, HPV DNA test. Nah, itu bisa untuk mencegah karena kita nggak tahu nih terjadinya penularan itu kapan ya. Terus kemudian selain screening, vaksinasi. Karena vaksinasi HPV untuk meningkatkan imun kita terhadap infeksi virus HPV. Semoga terjawab dari Maharani Konyel.
Jika ingin konsultasi berobat bisa ke RSUD Merah Putih, ke klinik apa dok? Mungkin bisa diulang kembali jadwalnya hari apa? Saya hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi pendaftaran di rumah sakit bisa dari jam 7 sampai jam 11 siang ya. 11 untuk hari Senin untuk hari Senin sampai dok, ya. Kemudian kalau hari Jumat pendaftaran biasanya agak lebih pendek sampai jam 10. Jam 7 ya. sampai jam 10. Begitu ya sobat sehat yang bisa berkonsultasi di klinik Opjin dengan Dokter Nungki bisa di hari tersebut dan di jam tersebut. Oke, sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau melalui klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari pemeriksaan. Untuk pasien BPJS pastikan sudah dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, dan jika sudah daftar online, pasien datang di hari pemeriksaan 30 menit sebelum pemeriksaan harus menunjukkan juga bukti reservasinya di lobi. Untuk informasi lebih lanjut, sobat sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon di customer service 0293320264. Jangan lupa follow Instagram RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru dari kami. Baik dokter, sebelum kita tutup podcast kali ini nih dok, apa pesan yang ingin disampaikan kepada sobat sehat semua? Jadi karena kita tahu bahwa SEA cervix itu sebagai silent killer, saya sarankan sih jangan malu untuk lakukan screening. Ya. Karena dengan lakukan screening kita bisa mendeteksi lebih awal, kita bisa menangani lebih awal, sehingga untuk terjadi perburukan itu lebih dapat dikurangin ya. Oke, luar biasa sekali dokter dan sobat sehat, kita sudah sampai ini di penghujung acara. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat menarik kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi sobat sehat semua ya dokter. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua. Baik, terima kasih sobat sehat sudah menyimak Musik episode 25. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.